wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dan mengikuti kegiatan kuliah umum ini dengan baik melalui Zoom meeting. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, serta kepada kita semua selaku umatnya yang semoga senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran agama Islam. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kembali beberapa materi yang telah dipaparkan dalam kuliah umum. Secara garis besar, materi ini membahas tentang bagaimana Islam memberikan arahan dalam menghadapi kehidupan modern, baik dalam perkembangan teknologi, kehidupan sosial yang beragam, maupun dalam menyikapi perbedaan pendapat dalam agama. Tanpa berlama-lama, kita lanjut ke tema yang pertama dengan judul Tuhan di Balik Algoritma. Nah, dalam slide ini saya meresum bahwa materi ini membahas tentang hubungan antara kecerdasan buatan dengan nilai ketuhanan, etika, kebenaran, dan karakter manusia. Intinya, teknologi harus tetap diarahkan oleh nilai moral dan spiritual. Di selanjutnya, ini ada tantangan era disrupsi digital. Pada bagian ini, saya memahami bahwa perkembangan AI membawa kemudahan, tetapi juga tantangan besar nih. Nah, algoritma dapat mempengaruhi cara berpikir, beropini, dan keputusan manusia, sehingga dibutuhkan kompas moral berupa tauhid dan akhlak. Untuk selanjutnya, ini ada akar etimologi algoritma dan AI. Dari materi ini, saya menyimpulkan bahwa istilah algoritma memiliki hubungan dengan tokoh Muslim Al-Khawarizmi. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan ilmu komputasi modern juga memiliki akar sejarah dari peradaban Islam. Selanjutnya ada pergeseran epistemologis AI. Nah, di sini saya memahami bahwa AI mengubah cara manusia memandang kebenaran, dan AI cenderung memiliki nilai kebenaran berdasarkan data dan probabilitas. Padahal kebenaran manusia juga membutuhkan moral, nilai, dan kesadaran spiritual. Nah, untuk ini ada tabayun digital. Dari bagian ini saya meresum bahwa prinsip tabayun sangat penting di era digital. Informasi dari internet, media sosial, bot atau deepfake harus diperiksa terlebih dahulu agar kita dapat tidak mudah percaya dan menyebarkan berita yang salah. Selanjutnya ada rahmatul lil alamin di dunia digital. Saya memahami bahwa konsep rahmatan lil alamin juga perlu diterapkan di dunia digital. Teknologi harusnya digunakan untuk menyebarkan kedamaian, manfaat, dan nilai kemanusiaan. Selanjutnya yaitu membedah jantung matematika AI. Dari ini, saya meresum bahwa AI bekerja dalam perhitungan matematis, salah satunya melalui loss function. Namun, AI hanya mengejar ketepatan prediksi, sehingga manusia tetap perlu memberikan batas etika dan moral. Selanjutnya ada sains Islam versus adab gelap Eropa. Nah, bagian ini saya memahami bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya berasal dari Barat. Peradaban Islam memiliki peran besar dalam perkembangan sains, terutama ketika dunia Islam maju dalam bidang ilmu dan penelitian. Selanjutnya, pelopor komputasi dan logika. Saya meresum bahwa tokoh seperti Al-Khawarizmi, Al-Kindi, dan Al-Farabi memiliki kontribusi besar dalam aljabar, algoritma, kriptanalisis, dan logika. Pemikiran mereka menjadi dasar penting bagi perkembangan ilmu modern. Ada metode ilmiah dan filsafat. Saya memahami bahwa ilmu Sina, ilmu Al-Haytham, dan ilmu Rushd memberi kontribusi besar dalam kedokteran, optik, dan filsafat. Pemikiran mereka menunjukkan pentingnya keseimbangan antara akal, ilmu, dan wahyu. Selanjutnya ada geografi, sosiologi, dan kimia. Dari sini saya memahami bahwa ilmu muslim juga berperan dalam bidang sosial dan alam, seperti Ibnu Khaldun dalam sosiologi, ilmu Battuta dalam geografi, dan Jabir Ibn Hayyan dalam kimia. Lalu ada epistemologi Al-Ghazali dan AI. Nah, saya memahami bahwa Al-Ghazali membagi sumber pengetahuan ke dalam bayani, burhani, dan irfani. AI mungkin kuat dalam logika, tetapi tidak memiliki hati, intuisi spiritual, dan kesadaran moral seperti manusia.
Lalu ada ancaman dehumanisasi dan artofi akhlak. Dalam materi ini saya meresum bahwa ketergantungan berlebihan pada AI dapat melemahkan kemampuan berpikir kritis dan empati sosial. Akhlak tidak bisa dibentuk oleh mesin, tetapi membutuhkan kesadaran dan latihan batin. Ini ada kebijaksanaan transendental. Nah, bagian ini saya memahami bahwa teknologi adalah cerminan peradaban. Jika teknologi kehilangan orientasi spiritual, maka teknologi dapat berubah menjadi alat yang justru merendahkan nilai kemanusiaan. Harmonisasi agama dan sains. Dari sini saya menyimpulkan bahwa agama dan sains harus berjalan seimbang. Ilmu tanpa agama bisa kehilangan arah moral, sedangkan agama tanpa ilmu dapat membuat umat tertinggal dalam menghadapi perkembangan zaman. Lalu rekomendasi saya memahami bahwa penggunaan AI harus disertakan literasi berbasis akhlak, budaya, tabayun digital, dan menjaga keaslian jiwa manusia. AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu, bukan menggantikan nalar dan akhlak. Untuk sentuhan spiritual, jadi manusia tidak boleh hanya kagum pada kecanggihan teknologi. Di balik kemampuan manusia menciptakan teknologi, tetap ada kekuasaan Allah yang harus disadari. Kesimpulannya itu secara keseluruhan saya meresum bahwa AI adalah teknologi yang sangat bermanfaat, tetapi harus digunakan dengan etika dan kesadaran spiritual. Manusia tidak boleh dikendalikan oleh algoritma, melainkan harus mengarahkan teknologi untuk kebaikan dan kemaslahatan. Jadi saya dan teman-teman sebagai mahasiswa, kita diharapkan tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga matang secara moral dan spiritual. Kita perlu menjadi generasi yang mampu memanfaatkan teknologi, menjaga persatuan, dan menghargai perbedaan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Demikian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.